Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih seperti sebelum-sebelumnya, ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Sebelum kita menuju ke Bro Ayung, seperti biasanya juga kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Baiklah. Sendawa dulu, Mas Bi. Terima kasih atas kesempatannya. Tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa, Mas Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di Ngobor. Niatnya mau cerita yang horor-horor seperti biasa ya, Mas Biru ya? Iya, betul. Ada cerita apa Bro Ayung? Baiklah, ini ada cerita dari Mas Jono. Lagi-lagi nama samaran. Mas Jono mengisahkan sebuah peristiwa horor yang bukan dialami sih, tapi dia ngerti, menyaksikan baik dari pandangannya sendiri ataupun dari cerita sebelumnya begitu ya, tentang seorang yang bernama Mustaqim. Mustaqim itu pantarannya Mas Jono kalau usianya ya sekitar 35 tahun. Sekarang karena belum lama sih ceritanya, Bi. Iya, jadi Jono itu seperti sesi yang kemarin kan ada dikisahkan orang. Udah pernah diceritakan? Enggak, mirip. Mirip. Jadi pulang kampung lebih awal. Pulang kampung lebih awal. Jadi niatnya kan mau lebaran di kampung. Namanya orang kampung ya lebaran mudik lah begitu. Cuman bukan di tahun ini, tahun yang lalu sebenarnya, Bi. Iya. Tahun yang lalu. Terus dia pulang lebih awal. Aku pulang, ya lama nggak di Jakarta. Biasa, celingukan di kampung banyak perubahan walaupun walaupun kan lama nggak di Jakarta, masih lama di Jakarta. Iya, jadi lamanya paling hitungan bulan sebenarnya, iya, cuman kan tapi begitu masuk kampung iya ceritanya udah berubah pangling semuanya gitu. Iya, lihat sawah indah banget ini pohon apa padahal pisang udah biasa ngeliat. Iya. Ngomong sama yang lain, ini pohon apa sih kok keren banget, foto-foto jelek-jelek. Nggak begitu Mas Ayung, cuman kan maksudnya banyak perubahan lah, taruhlah seperti itu. Dan aku yang nggak berubah sama sekali kayaknya seperti itu, baik dari perolehanku yang dagang ya dapatnya segitu-gitu aja, nikah ya belum, Pak itu tetap dari orang-orang sekeliling, John kon si primen kawinnya kapan, kamu kok nggak kayak yang lain wis pada gawe umah semacam-macam. Nggak pusing masalah itu. Toh kalau saya lihat dari berita-berita yang waktu saya di Jakarta ataupun pada saat saya turun gunung begitu ya, pada saat saya di kampung, masih banyak kawan-kawan saya yang nista-nista, bahasanya begitu. Pembelaan, padahal ya mungkin pandangan saya sendiri, cuman memang kelihatannya seperti itu Mas Ayung. Nah ini ada sesuatu, wong bulan puasa seperti orang ya ngomongnya kan setan ditaleni gitu ya, setan-setan ditaleni. Saya pernah, saya kan desanya bukan yang pinggiran sawah. Kayak tadi ceritanya jalan-jalan gitu kan, sore bawa ponakan, motornya juga bukan motor saya. Cuman kan bawa duit walaupun gak banyak, tak pecingi, om juga saya kasih, dia lagi ada bangunan, saya nyumbang semen, walaupun setengah sak, bahasanya seperti itu. Motor pun gampang dipinjemin. Kowe cun karepe sing penting bensinnya di sini, yang penting bensin diisiin. Ya saya terpesona, katanya banyak tukulan-tukulan anyar, banyak gadis-gadis yang ini kan, saya rambutnya gondrong, kayaknya madan ganteng, saya jalan terus, maksudnya bawa ponakan, orang juga ngerti ini bukan anak saya, mukanya kan beda, saya kan jelek, saya ganteng itu. Iya wis Mas, terus ceritanya gimana? Saya naik motor terus sampai ke sawah karena dekat-dekat sawah sana. Ya mungkin dekatnya kan sawah namanya kan gitu. Iya, itu kan sawah kan namanya, yang banyak tumbuh-tumbuhan yang kayak lancip itu padi Mas gitu. Iya. Ya, itu ke sana saya. Tapi namanya ada kesempatannya, biasanya kalau cewek-cewek kan mandinya sore hari udah pada cantik-cantik ya. Saya milihnya sore. Udah pupuran gitu. Udah pupuran, bedakan kayak gitu. Ternyata memang banyak yang memukau, dan dulu itu si Rini paling cantik, ternyata adiknya lebih cantik. Banyak lah seperti itu. Saya itu nyampe pojok desa ke sana, terus ke sawah, jalan ternyata udah diaspal juga. Itu juga baru tahu namanya aspal. Di Jakarta nggak ada. Nggak ada di sana, hot mix semua mungkin ya. Akhirnya saya balik lagi, ada sesuatu yang nampak aneh. Itu
kebun paling pojok dekat sawah itu ada kebun lumayan lebar. Tapi dulu itu kebun nggak dirawat sama sekali. Tanamannya itu rumput random lah, apa aja ada di sana. Itu kayak kebun, kayak hutan belantara. Ini kayak lebih terawat. Kalau pohonannya sih jati emas, tapi itu kan nggak rapet ya, ada lubang-lubang, begitu jarang-jarang. Tengah-tengahnya kan bersih. Ada seseorang di mungkin jam 5-an lebih, tapi suasananya agak mendung waktu itu. Wong saya puasa baru dapat 5 apa 10 hari ya, sekitar segitulah. Ada yang nunduk-nunduk, jadi di sudut jauh sana lah, dari pandangan saya di motor. Saya sempat mandek, kasih apa ya, itu siapa? Gak ada rumah di situ belas. Jadi kebontok rada bersih, cuman ya ada pagar-pagar yang dari bambu. Jadi kalangan itu ada tanaman-tanaman rambat, jadi saya nggak bisa fokus banget itu sebenarnya siapa. Cuman ada seseorang mungkin atau makhluk ya. Saya pikir sih makhluk, bukan orang. Udah jam segitu di pojok desa, saya lama nggak pulang, mungkin orang baru. Iya, lagian kayak gitu di Jakarta nggak ada. Di Jakarta nggak ada. Itu ada orang jalannya, orang mungkin ya, tapi nunduk, begitu jalannya nunduk, telanjang baju, cuman pakai celana panjang gitu, tapi satu kakinya juga rada carry mas, jadi kayak dikeser gitu, kaki kanannya ngeser, tapi dia jalannya nunduk, kesrak. Kayak si siapa ya, itu si siapa lah. Pas tak perhatiin, di belakang kakinya itu ada gelondong-gelondong warna hitam. Gelondong-gelondong warna hitam model apa mas? Kayak aku pikir kayak dia itu kakinya nyangkut di cepon yang dulu itu ya, paki-paki yang dari anyaman bambu itu nyangkut di situ. Itu orang gila apa makhluk apa siapa ya, kok di sana tempatnya? Di situ nggak ada kampung, nggak ada rumah itu jauh. Kalau seberang yang jalan saya lalui itu ada rumah, itu pun ada pekarangan dulu begitu ya. Itu lagi itu siapa, makhluk apa, kok ada yang gandul di kakinya. Pas saya perhatiin, lama-lama saya tegesin, ini bocah langsung nangis, kejer loh, langsung nangis. Si ponakan saya kan paling 2 tahunan, langsung nangis gitu, kayak dia tuh pengennya ini dijalanin. Nuding gas, jalan om, kalau bisa ngomong begitu, cuma nangis, berek lah istilahnya begitu nangisnya. Dia itu padahal nggak ngeliat ke arah sana. Apa saya jadi ke bawah merinding gara-gara bocah itu nangis. Akhirnya saya nengok lagi ke arah sana untuk kedua kalinya lah, tak tegesin itu sebenarnya siapa. Yang gandul di sini itu ternyata bukan ceponan, tapi semacam benda gelondong-gelondong warna hitam. Iya, semen atau besi gitu. Itu kayak dipasung gitu. Bukan ya? Bukan Bi. Gelondong-gelondong hitam agak berbulu. Kayak tutupnya mic itu yang buat enggak ini. Apa ya? Cat apa namanya itulah. Iya, itu seperti itu, ada bulu-bulunya gelondong-gelondong nyangkut di kaki. Tapi dia kayak enggak, dia memang kesakitan, kayak keteter gitu jalannya ngesek, tapi dia kayak nggak peduli yang nempel itu apa nggak ngerti digandulin itu. Oh, nempel di kakinya di begini. Kaki, di bagian bawah. Jadi kayak ada belundukan lebih begitu ya. Iya. Srek bunyi keras kayak gitu. Situ kan banyak daun-daun jati kan lebar gitu ya. Dia bunyi kayak gitu, teman. Ya aku juga dibilang jauh ya nggak terlalu jauh, tapi nggak bisa negesin itu siapa atau orang atau bukan. Tapi saya pastikan itu orang. Lama-lama itu celana jeans. Ternyata itu celana jeans, berarti kan manusia. Iya, itu beli celananya di alam jin. Beli celana di alam jin, akhirnya pakai celana jeans. Padahal tadinya cuma celana biasa, levis. Sama aja ya. Itu bagian atasnya si sosok tersebut kadang-kadang ketutupan sama kayak apa sih, daun-daunan yang parasit yang nempel di pohon-pohon itu. Jadi yang lebar-lebar begini, ternyata di atasnya juga ada lagi gundukan di sebelah sini. Dia kayak jadi beban, kenapa nunduk begitu loh. Terus bukan arah ke sini keluar ke arah jalanan, tapi justru masuk ke kebun. Nah, nanti sudut jauh sana itu ada bekas kayak kandang kambing lama yang udah hancur lah. Tapi masih berdiri, tapi porak-barik. Kandang suwung. Dia masuk ke sana. Siapa? Ponakan makin nangis. Nah, saya lagi merhatiin begitu, dikagetin dari samping. Bocah bayi ya gitu. Bocah bayi jam segini, habis gerimis juga sore. Aja luru penyakit, sana bawa pulang. Bocah udah nangis kejar kayak gitu, berarti ngeliat makhluk kok. Digituin. Ada kaki selamat lah, sebut saja. Ki,
Jun beli kapan? Saya kepatok lagi akhirnya kan. Udut ki lah mbeke balang nak. Iya, rokok katanya habis dibuang. Akhirnya nggak pergi-pergi ya. Selonong 20.000 baru ngomong, Jun kapan Jun? Daripada bojo macam-macam lah. Jun ki bojo kebalik melas. Nang kene ki ora aman, di sini tuh nggak aman. Sering kalau misalnya udah surup-surup waya segini, jangan berada di area sini, apalagi bawa bayi. Ya wis, aku itu geser. Pulang nanya sama lilik saya, sama kakak saya juga. Tadi saya ngeliat begini-begini di sana, ada makhluk, ada bendolan di atas sama di bawahnya ngesrek. Lah ngorong-ngorong tok aja jangan kadiran baru pulang Jakarta. Sok-sok ngelihat. Sok ngelihat kayak gitu. Situ belajar apa? Katanya dagang, jangan-jangan ikut sekte apa, ikut aliran apa. Oh, rayu asli. Aku emang lihat begitu. Ya, Dek. Ya orang nggak saksi begitu ya selesai gitu. Bodoh amat adanya cuma maunya nenen, ya cuma lihat nenen. Ya situ akhirnya jelasin nggak ini mas, nggak ada yang percaya sama sekali. Baru di belakang mas saya nyeletuk lah ya paling penghuni kono sering kalau kayak gitu ini ya katanya nenek kan kayak gitu. Bukan nenek sih nggak cepon, kemburine ada cepone, ada yang manggul begini ceponan kayak gitu. Itu dia memang jalannya kadang-kadang engsrek, bajunya baju lama. Saya aja sering ditegur kalau misalnya di kebun, misalnya beduk belum pulang, tapi suara netok ngali yotri, kayak gitu ngali, berarti udah jangan di situ pergi. Bukan orang kayak bocah muda terus telanjang baju. Si siapa ya Din? Nanya lagi, malah aku tahu akhirnya di situ. Malamnya kan saya ikut terawih, saya ketemu sama teman lama juga, tapi yang jelekan mereka padahal di kampung lebih sukses mereka gitu loh. Aku ilfil sendiri di situ malah lebih sukses mereka, motornya bagus-bagus. John, ayo beres kayak gitu. Ya, saya beres-beres aja. Saya tanyain, saya tuh tadi sore bawa ponakan ketemu begini. Mereka itu nggak ada yang percaya belas. Aja ngarang-ngarang lah katanya. Ini puasa, setan ditaleni kabeh katanya. Setan ditaleni kabeh. Malamnya dilelai saya punya kawan masa lalu tapi umurnya di bawah saya jauh. Sebut saja kayak kawanku itu Pono dulu ya. Dia itu sebut saja Tono wis ya. Tono itu nyamperin, tahu dapat kabar dari mana? Mas balik mas, udut. Enggak udut nanti batuk, nanti batuk. Jajan iya, makan iya. Habis makan udut mau. Berarti rokoknya maunya setelah makan. Setelah makan. Kena mas, 2 ya. Iya mas, iya kayak gini katanya. Bawa tentengan, lampu maksudnya. Ngobor ngobor ikan. Suruh, ya mas ngajakin ngobor ikan kayak dulu. Emang masih ada ikannya no di sana no. Oke, kutuk gabus katanya banyak ikan gabus. Kadang-kadang juga ada lindung atau belut ke sana. Terus di mana? Pinggir sawah sana. Kebetulan sore tadi saya ngeliat begituan. No, kamu pernah ngeliat orang atau makhluk halus yang bungkuk terus ada bendul-bendulannya orang mana di sana kayak gitu. Iya, yuk parani yuk kayak gitu bi katanya ayo parani. Yang parani itu siapa? Tononya ngomong kayak gitu parani. Kendel banget dulu kan ini bocah kecingan penakut ya. Kenapa ini kok berani banget akhirnya? Padahal belum ke Jakarta ya. Belum ke Jakarta, aturan kan ini ya. Akhirnya saya nyiapin rokok terus kopi tak wadain ke muk apa namanya tuh termos kecil. Bawa jajanan juga kacang segala macem terus bawa itu apa namanya alat buat bacok itu ikan kan. Tapi wong dulu kan pakainya patroma, kalau sekarang ya pakainya senter. Oh itu kejadian kapan? Enggak kemarin cuma masih pakai patroma. Enggak, dulu kan pakai patroma, sekarang waktu kan masih kecil. Iya, kalau sekarang tononya kan mengisyaratkan pakai gini patroma. Kalau sekarang enggak pakainya senter. Saya jalan ke sana belum sampai ke pojok desa aja udah dapat lumayan beberapa ikan gabus, cuman enggak gede-gede mas sayangnya. Ya ternyata gitu semodern ini pun masih ada yang ngambang kuning. Ternyata itu sempat hampir saya bacok, tapi Tono mengatakan ternyata itu jangan itu ranjau kan, ranjau air. Terus nemu kondom juga mas. Di kampung nemu kondom, aku pikir ikan gabus ada sedengan. Kondomnya Ujang itu paling. Kondomnya Ujang mungkin ya. Ya dia mungkin ibaratnya seperti dia itu. Dia nonton nggak punya HP. Makanya. Akhirnya apa? Saya tetap jalan ke sana. Lupa saking keasikan itu bacokin ikan di kantong plastik itu udah dapat lumayan banyak. Aduh, trek saya yang tadinya niatnya mau nilikin nengokin makhluk itu jadi kelewatan. No, duri no.
Aku baru mikir, aku tadi ngeliat yang nunduk, iya ada, bisa nekon orang ngomong, kenapa nggak ngomong? Laleh. Iya pan balik lagi mas, mau pulang lagi apa enggak? Bisanya kamu nggak takut? Ya enggak lah. Ini mereka cuma berdua. Cuma berdua. Akhirnya karena memang nanggung lagi seru-serunya, itu biasanya makhluk kayak gitu tetap muncul terus apa misalnya waya-waya tertentu. Kalau tadi kan misalnya jam ganjil jam 9 kita berangkat ya sekitar sampai situ jam 9. Ono terus gue ada terus. Mulai curiga kan ini orang apa makhluk apa-apa. Tapi memang waktu di situ hawanya merinding. Aku merinding ditambah-tambah dia ikut merinding. Akhirnya pas sudah nyampe pintu air nggak terlalu lama balik lagi. Kita balik lagi mas. Pada saat di pinggiran desa, saya itu mainin senter sengaja bukan ke arah kali, tapi ke arah kebun. Tapi saya juga nggak mau dapat itu makhluk, asal gitu loh. Set. Mas, gua kan ngono ikannya di situ. Saya mau nyari itu dipegangin senternya, di senter di situ ada makhluknya di situ. Tapi yang saya kaget ini apa senter dengan seterang itu ya, senter kuna sebenarnya yang masih pakai stainless itu kan golong banget sinarnya, kalau istilahnya golong banget ya, bisa lampu kuning ya. Lampu kuning kenceng banget. Sekilas lalu ketika senter itu nyampe, saya masih bisa melihat ada gembel-gembel hitam di sini sama yang di kaki. Dia posisinya nggak lagi jalan tapi pegangan kayu itu apa jati itu masih di situ sama seperti kayak lagi aku lihat sore. Tapi pada saat kelihatan itu nggak ada sama sekali yang hitam-hitam itu dua, yang di sini sama yang di kaki. Bisa nelak kayak ireng-ireng apa? Ireng-ireng yang di sini yang dipanggul dia, kan emang apa nunduk begini kan bi sama ngeser. Emang anak ireng-ireng berarti kamu nggak pernah lihat ada hitam-hitamnya, Bi. Itu Mas Simon katanya. Itu Simon, Mas. Simon itu pemuda yang ya kecil-kecilnya barengan saya. Simon tadi ada giniannya, ada yang nempel-nempel. Mulak apa-apaan, emang dia jalannya begitu. Maksudnya ngapain di kebun? Kan kentir. Dia kan gila, Bi, katanya. Sejak kapan kayak gitu? Belum lama, Mas. Akhirnya cerita. Kalau Simon itu kan berarti nggak nyeremin, Mas. Samperin ke sana, yuk. Katanya dikasih rokok mau, dia seneng buat nggak mau. Nggak mau gimana sih, itu kan beranian. Padahal tadinya saya mau nyamperin ke sana mas, waktu Tono ngajakin ke sana. Walaupun treknya ya agak susah, namanya kebun, harus mungkin yang terobos ke pagar-pagar itu ya, cari lubang dulu. Yang saya bikin gandul ketika mau saya sorotin lagi, mau tak samperin, makhluk itu ada, tapi bukan pas di dia tempat berdiri atau di tubuhnya dia, tapi di apa tadi bekasnya enggak anuan kandang kambing ada di situ. Dia itu tumpukan bener-bener kayak buletan apa sih ya kayak itu gumpalan inilah bulu-bulu begitu, tumpukan berdua begitu. Cuman bedanya saya lihat ada kelip mata dua dari setiap gumpalan itu di dondong-dondong itu. Mulah anak setan. Gue pernah ngeliat itu sekali. Modelnya kayak gitu. Kayak gitu. Apa tuh? Di area Unpad ya, di kampus itu dulu. Di Pajajaran. Oh iya situ sana ya. Kalau nggak salah pernah cerita deh itu deh. Pada saat masa lalu cerita serem. Bentuknya emang kayak gitu ya? Bulat tapi ada matanya. Bulat, bisa jalan dia. Bisa gede. Matanya sih nggak ngelihat, cuman bulat hitam kayak gitu. Tapi gelondong gitu. Kayak bulu apa gimana Bi? Kayak bulu. Tapi bulat ya? Bulat. Emang bulat. Nah, iya benar-benar. Emang kayak gitu. Akhirnya saya karena dikuatin sama Tono, makhluk itu kan tak liatin dia bisa kayak orang, lama-lama itu bukan jadi buletan, tapi kayak memuai atau apa istilahnya mas. Jadi kayak ada tangannya terus pegangan ke ininya palangan ini kandang kambing, ngumpet ke kolongnya, situ gelap lah. Dua-duanya kayak gitu. Tapi sempat kalau kakinya saya nggak lihat, tapi kayak ada bentuk tangan lah, semua hitam bulu kayak gitu. Tapi kayak tahu, kalau aku tahu, aku ngomong sama Tono, kamu ngeliat bulut-bulut itu apa? Bulut-bulut apa? Bapak nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Akhirnya saya samperin ke sana. Ternyata tadi Simon itu nggak kenalin sama saya sama sekali, tapi mengenali rokok. Samsu ya, kenal sama rokok Bi. Saya nyalain, kasihan banget. Dia itu badannya sebenarnya bersih, tapi badan segede itu, seger itu, saya baru berapa bulan nggak ketemu. Lagi itu aja pulang saya ketemu, bisa udah bungkuk kayak orang udah tua aki-aki.
Ini kenapa mun sininya abot, sininya abot. Ki mending, ini mendingan. Dalam pandangan saya, nggak ada yang numpakin ya enteng ya. Kaki mending, ini mending, tapi nanti abot. Bisa kadang-kadang bisa diajak ngomong, kadang-kadang enggak. Akhirnya lama-lama ini ngaco juga. No, kalau jam segini orang tuanya Simon masih melek apa enggak? Masih melek mas, tapi kan orangnya galak, nggak apa-apa kalau pegang ini, iya kalau pegang rokok, jadi gendol rokok, kalau ketemu orang kampung lain-lain kasih kayak gitu loh. Akhirnya kita itu akhirnya petualangan tadi ya nyari ikan ngobor itu nggak diterusin, malah pulang jadi ke rumahnya Simon, orang tuanya Simon. Loh saya mungkin dia udah tahu merhatiin dari tadi saya nyorot-nyorot ke anaknya ya, ternyata bapaknya Simon itu ada di dekat kali. Tapi ketika saya mau masuk, dia kayaknya masuk duluan ke rumah gitu loh. Kayak udah tahu saya mau ke sana. Iya, ini mau ada tamu. Dia pura-pura pas saya tak-tok itu udah malam lah, jam 10. Actionnya pinter-pinter orang kampung mas. Saya juga orang kampung mas, tapi saya nggak sepinter itu. Ya enggak, maksud saya menceritakan itu. Jadi saya ngetok-tok, Assalamualaikum, wah, wis turu. Udah tidur apa belum? Gitu, lebih banget. Tadi aja ada. Terus ada suara, Bapak, kan tamu, emaknya juga begitu. Acting semua. Aduh, ini nggak beres dalam hati saya. Nah, pas saya, siapa sih dorong aja, itu nggak dikunci. Saya dorong, Juno langsung dari itu gerinjal tangi ya bangun, langsung saya itu dipeluk. Padahal dulu itu nggak akrab. Sama Simon aja nggak akrab, dipeluk itu seolah-olah kayak tangisan gitu. Dulu kayak buat direkon teman kamu sekarang kayak gitu, teman kamu kayak gitu. Primen, maksudnya primen. Ini tadi kamu udah ngeliat kan posisinya, apa sih keadaannya anak saya itu seperti apa? Iya sih, bisanya kayak gitu. Cuman duduk, ini jagung, nggak mau ngomong, bingung, nggak mau ngomong apa-apa. Saya lama diem-dieman. Tono udah nyenggol, saya nggak maksudnya upetinya kasih, nggak semua orang begitu sih. Oh iya pak, kita makan panudut, udut, mak kayak banyu mak, ya gitu baru. Maknya gandul, pas udah bikin air, bikin kopi, masih berdiri di situ aja. Si bapaknya Simon nggak cerita, nggak ngomong apa-apa, emaknya juga masih berdiri. Kan balik kapan, tong bocah gagah, alah kasih lagi baru. Bukan anak jajan jeruk, kalau ada jajanan nanti saya keluar kayak anak kacang seperti itu. Akhirnya ngobrol di situ. Tapi memang kalau ini asli mas, jadi dia ngobrol sebagai orang tua kayak dia menyimpan beban. Diceritain, saya belum nanya keadaannya Simon kenapa. Bocah kayak anak saya itu satu-satunya laki-laki, yang lain kan perempuan maksudnya. Itu dari dulu kerja apa aja mau, bocahnya kenteng apa aja mau, tapi petaura kelakuannya itu nggak baik. Kalau udah punya duit larinya ke perempuan. Jadi apa aja dibuang ke perempuan, bukan dia ke lokalisasi sih enggak sih, tapi pacaran nanti diporotin. Kayak sosokan itu hebat gitu. Hebat kayak gitu. Nah, mentok-mentoknya lagi tahun itu bulan lalu itu dia ya berapa bulan lalu mau setahun lah. Itu dekat sama seseorang yang katanya cinta banget dan mau jadi istrinya. Wong kita udah sempat ngelamar. Terus mbuh primen, nggak tahu kenapa itu dibalikan, lamarannya itu dibalikan, dipulangin gitu. Seleh kalau istilah sini ya. Namanya seleh, diseleh. Nah itu Simon kayak gimana ya, dia belum gila, nggak stres kayak gitu. Saya juga nggak ngomong anak saya sampai sekarang itu gila enggak. Terus dia kayak banyak kepikiran kayak gitu. Saya kenalin sama ya temen, dia itu orang laut, dan itu dibawa melaut, ya dapat berapa bulan lah, pokoknya itu katanya nangkap cumi atau nangkap apa itu, terus bawa duit lumayan banyak, itu dia seger sehat, cuman badannya agak hitaman, cuman katanya mau kerjanya malam pak, gini. Nah saya welingi, saya ingatkan kamu jangan nyamperin bocah yang kemarin lagi, yang perempuan, dia perempuan yang lain juga sama, duit itu buat bekal kamu. Kalau mau berangkat lagi ya monggo, kalau misalnya nanti mau dagang ini kan buat modal. 1, 2 hari, 3 hari biasa aja. Apa John? Jebul-jebulnya marah nih bocah wadon sing wingi. Itu datengin perempuan yang kemarin, lupa semuanya diberber kayak gitu. Tapi di sini ada yang aneh, katanya dia dulu kenal satu kapal
itu sama orang yang pinter orang pinter yang katanya ngerti saya itu turunannya siapa tuh dulunya sampai Majapahit atau mana katanya lah. Terus diajarin kayak puasa apa, lelakon apa. Anak saya diajarin kayak gitu. Ketemu karena memang lain desa doang. Itu kesana bareng-bareng itu ke tempatnya si cewek tadi lah. Nah itu minta tolong sama dia, sama gurunya buat naklukin si perempuan tadi dengan ajian-ajian kayak gitulah. Iya, dipelet gitu. Dipelet. Malah bukannya perempuannya yang kepelet, yang saya tahu Simune dewek sing kepelet, simunya sendiri yang malah kayak kedanan gitu. Iya, kayak kedanan lah. Semenjak Simun itu wirawiri ke tempat cewek itu, umah kie panas banget katanya. Rumah ini panas banget. Kayak kamu percaya apa enggak? Anak makhluk, aku ngomongin jin ireng, gelondong-gelondong kayak wulu. Aduh, saya di situ udah mulai ini merkitik, saya udah mulai merinding banget dia ngomong kayak gitu katanya. Karena lihat. Saya ngeliat sendiri, gelondong-gelondong ireng ya mak, iya Jun, gelondong-gelondong kayak wulu, kayak bulu. Gondoruo apa-apa ya, tapi darani Gandaruo nggak pernah berdiri. Saya lihat itu selalu gelondong, ya kayak situ yang situ lihat jalan itu wirawiri kadang-kadang ke dapur, kamar mandi, ke kamarnya Simun kayak gitu terus. Lah Simun itu mulai bungkuk-bungkuk kayak gitu. Nah saya kan akhirnya nyari tahu gitu ya, nyari tahu ke Simun yang nggak ada penjelasan apapun, dia semakin ngaco kayak gitu loh. Katanya sebentar lagi mau nikah, bulan ini bulan itu. Padahal emang nggak ada lamaran, nggak ada apa, udah disalahkan gitu kan. Akhirnya saya nanya ke orang pintar sih, mbah siapa situ ya dekat-dekat situ, katanya wah kita bocah lagi diguna-guna katanya seperti itu. Jadi ujung-ujungnya ternyata ada orang yang rada bener jadi pegangan saya, katanya bapaknya Simun. Temennya itu justru bekerja sama si cewek tadi buat morontin Simun, katanya kayak gitu. Akhirnya Simun tek-tekan, barang duitnya udah nggak ada duit, ya dia tetap nggak sadar jadi kayak gitu. Tapi badannya kayak kena apa ya Jun ya? Aku itu langsung spontan, ya karena diganduli makhluk ireng gue, karena ada makhluk-makhluk hitam itu. Akhirnya kan sampai situ mereka yang cerita, saya yang menyaksikan sendiri kan kejadiannya kayak gitu. Simun dilalanya itu pulang lagi diomongin kayak gitu. Itu berdiri bener, jalannya itu bener, normal, jalannya bener. Pak, ya lu ngapurane Pak, minta ngapura, minta maaf. Saya aneh banget itu minta maaf sama bapaknya. Bapaknya ya bengong kayak orang lebaran loh kayak gitu. Mak, minta ngapura. Ki bocah kenapa ya Pak? Nggak tahu. Nah itu Tono ngomong, Mas, ninjaba gue, Mas, ninjaba itu mendelik-mendelik kayak orang lagi apa ya, kayak ngeliat sesuatu yang serem banget lah. Itu kan ada kaca Saya balikin ininya, wordingnya. Saya ngeliat itu ada makhluk dua, tumpuk-tumpukan, ya hitam, tapi di sakat depan itu kan masih pakai bambu, tumpuk-tumpukan, dan itu matanya tuh nyala dua-duanya kayak gitu. Tapi numpuk begini ya. Saya itu dapat kekuatan dari mana? Kayak saya udah terlanjur kasihan gitu. Kalau langsung keluar, Rayuman pada apa? Digituin. Rayuman pada bang, teman saya jangan dianuin. Itu langsung jadi seret, berdiri dua-duanya. Itu kayak orang, bener-bener kayak orang. Tapi jadinya kurus-kurus banget. Kurus-kurus hitam tapi semua kayak bulu. Ada matanya, dua merah tok. Dia tuh langsung lari ke arah kebun sana semua. Lari arah ke arah kebun. Saya ada bangga, saya bisa ngusir kayak gituan buat teman, apa saya tulus atau gimana. Wis kan akhirnya, wis Pak, kalem Pak. Udah pada pergi semua. Kon pentol ya Jun, kamu itu ternyata hebat. Nggak pulang lama, jangan-jangan belajar itu. Makasih matur. Saya pulang ya bangga. Saya ngomong sama liliknya, cerita semua. Alah, ngobrol apa katanya seperti itu. Nggak ada yang percaya. Saya udah bangga, senang. Besok mau tempat Simun. Pas udahnya ke sana, Simun udah nunduk lagi, Vi. Oh, balik lagi. Balik lagi, nggak ada apa namanya dia itu waras atau enggak. Terus nggak ada kelanjutan ceritanya apa dia itu disembelih. Ya sampai sekarang masih kayak gitu. Sampai sekarang masih kayak gitu. Berarti butuh penyembuhan kali. Butuh penyembuhan mungkin seperti itu. Memang tempatnya jauh bukan dari sini. Oh, iya. Okay. Ya semoga si Mas Simun ketemu dengan obatnya gitu ya. Obatnya. Sama bener. Siapa tadi Mas Tono ya. Mas Tono juga bisa ngebantuin lah. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Semoga kita semua terhibur, kawan-kawan di rumah juga terhibur. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.